Hello everyone, good morning. How are you today? Kelas 4 Saturnus, Miss Linda berharap kalian selalu sehat setiap hari. Jangan lupa semangat untuk kita belajar pada hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi atau cerita fiksi. Kita akan mengetahui apa sih pengertiannya, kemudian ciri-ciri dan juga jenis-jenisnya. Jadi kalian pastikan dengarkan baik-baik video ini sampai selesai ya, supaya kalian mendapatkan apa yang akan menjadi ilmu kalian pada hari ini. Semangat! Sebelum kita mengenal ciri-ciri dan juga jenis-jenis daripada cerita fiksi atau teks fiksi, kita harus tahu dulu nih pengertiannya. Jadi cerita fiksi adalah karangan yang berasal dari imajinasi sang pengarang, atau ciri-cirinya cerita fiksi biasanya tidak benar-benar terjadi loh, atau bisa juga dibilang tidak sesuai dengan fakta atau realita. Salah satu contohnya adalah cerita rakyat atau dongeng. Di dalam cerita rakyat itu terdapat tokoh. Nah, tokoh adalah pelaku cerita, biasanya manusia atau bisa berwujud hewan, tumbuhan, atau sejenis benda. Salah satu cerita dongeng yang terkenal di Indonesia adalah Asal-usul Bunga Kemuning. Alkisah cerita ini adalah menceritakan seorang raja yang memiliki 10 putri yang cantik sekali, yaitu salah satunya adalah Putri Kuning dan Putri Hijau, di mana mereka berselisih karena raja memberikan kalung bermata hijau kepada Putri Kuning. Nah, karena Putri Hijau merasa iri, maka ia memperlakukan Putri Kuning dengan tidak baik, sehingga Putri Kuning menghilang. Dan karena sang raja sangat rindu dengan Putri Kuning, ia mencarinya. Dan tiba-tiba ia menemukan ada seperti bunga indah berwarna putih, kemudian ada bunga kuning dan daun yang berwarna hijau melambangkan seperti Putri Kuning yang memakai kalung permata berwarna hijau. Jadi ini adalah salah satu dongeng yang sangat terkenal di Indonesia. Sekarang kita mengenal unsur-unsur daripada cerita atau teks fiksi ya. Yang pertama adalah tema. Tema adalah inti dasar cerita, kemudian alur. Alur adalah rangkaian peristiwa. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh itu seperti yang sudah Miss Lina sebutkan, tokoh bisa manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda. Kemudian yang keempat adalah latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Kemudian yang kelima adalah amanat atau pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Oh iya, kalian harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan latar. Nah, latar adalah tempat, waktu, atau suasana yang digambarkan dalam cerita tersebut. Yuk kita mengenal jenis-jenis daripada teks fiksi ya. Yang pertama yaitu cerita jenaka, kemudian ada mite atau cerita rakyat yang berisi kepercayaan, kemudian fable, terus ada legenda dan juga saga. Ini adalah beberapa jenis-jenis daripada teks cerita fiksi. Nah, pengertian kemudian ada contohnya, kalian bisa lihat sendiri di dalam slide ini ya. Oke, Miss Lina akan menceritakan satu persatu daripada jenis-jenis teks fiksi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, cerita jenaka itu adalah cerita rakyat yang berunsur lucu sehingga membangkitkan ketawa loh. Ya, contohnya adalah Si Kabayan. Cerita ini sangat lucu, cerdik, dan menggelitik. Kisah lainnya adalah Abu Nawas. Cerita ini juga lucu, jenaka, tapi inspiratif. Jenis cerita fiksi berikutnya adalah mite. Mite adalah cerita rakyat yang berisi kepercayaan terhadap makhluk gaib, hantu, para dewa, kayangan, dan lain-lain. Biasa kita sebutnya mitos ya. Contohnya adalah kisah Nyi Roro Kidul, kemudian kisah Dewi Sri. Nah, di bawah ini Miss Lina contohkan kisah Dewi Sri.
Kisah Dewi Sri atau Dewi Padi merupakan tokoh mitos dalam cerita rakyat Indonesia yang dianggap bisa mengendalikan bahan makanan di bumi, terutama adalah padi. Jadi kalian bisa baca sendiri cerita tentang Dewi Sri atau Dewi Padi atau bisa disebut juga dengan Dewi Kesuburan. Gimana? Menarik kan? Kita lanjut ke jenis-jenis berikutnya ya. Yang berikutnya adalah fable. Fable adalah cerita rakyat yang berunsur hewan. Jadi tokohnya adalah hewan. Contohnya adalah kancil dan harimau. Nah, terus kemudian rubah dan bangau, kepiting dan paus. Kebetulan Miss Lina menemukan cerita tentang kancil dan buaya. Kalian bisa cari di internet, banyak sekali cerita-cerita fable yang bisa kalian baca dan kalian pelajari. Karena bukan hanya sekedar cerita, tapi juga mengandung unsur-unsur yang bisa kalian ambil untuk kebaikan dan kehidupan sehari-hari. Teks fiksi berikutnya adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat. Contohnya adalah Batu Menangis, cerita tentang Telaga Warna, kemudian cerita tentang Rawa Pening. Nah, yang ada di gambar kalian ini adalah asal-usul Telaga Warna yang ada di Puncak Bogor, Jawa Barat. Jadi ini bener-bener real ada ya telaganya. Ini indah banget karena Miss Lina pernah datang ke sana. Kalau kalian mau tahu kisah di balik Telaga Warna ini, kalian bisa cari di internet karena banyak banget ceritanya, atau kalian bisa cari di buku-buku cerita fiksi ya. Teks fiksi yang terakhir di dalam slide presentasi Miss Lina ini adalah saga. Saga adalah cerita rakyat yang berisi kisah kepahlawanan suatu tokoh. Nah, ini biasanya mengandung unsur sejarah nih. Contohnya adalah Hang Tuah, Ciung Wanara, kemudian ada lagi adalah Air Langga. Miss Lina tambahkan satu, ini legenda tentang Si Pitung ya. Si Pitung ini juga merupakan cerita rakyat Betawi yang masuk ke dalam teks fiksi saga karena dia mengandung unsur-unsur sejarah dan melambangkan kisah kepahlawanan suatu tokoh, salah satunya adalah tokoh terkenal dari Betawi. Oke, sekarang waktunya kalian harus mengerjakan tugas di dalam slide ini ya. Setelah kalian mempelajari tentang unsur-unsur dan juga jenis-jenis daripada teks fiksi, ya, kalian harus baca teks fiksi yang terdapat di halaman 11 dan 12. Kemudian istilah kolom di bawah ini sesuai dengan yang diinginkan ya, atau sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kolom ini. Semangat! Oke, sekian terima kasih untuk pembelajaran hari ini anak-anakku sekalian. Jadi pembelajaran hari ini selesai. Semoga apa yang Miss Lina sampaikan hari ini menambah ilmu kalian ya. Jangan lupa semangat untuk tetap mencari ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya. Terima kasih banyak. Bye bye. I'll see you next time.